Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1157 Keluarga Duan adalah pengganggu satu kematian berarti 100 kematian. Salahkan semuanya pada orang mati. Duan Xingjiang sangat pintar. Perkataannya juga membuat mata Duan Weiyan berbinar dan ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Dia melangkah maju dan menatap semua orang. Wajahnya penuh kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang dan berkata, "Maafkan saya, semuanya, saya tidak mendidik anak itu dengan baik, dan membiarkannya keluar dan melakukan hal-hal buruk atas nama keluarga Duan. Saya telah membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan orang-orang ini." Wui, Duan Weiyan menangis terseduh-seduh, tampak sangat menyalahkan diri sendiri, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak berujung. Kemarahan semua orang sedikit mereda. Shao Ziji benar-benar tercengang oleh sikap Duan Weiyan yang tidak tahu malu. Dia malah menjadi semakin marah. Dia menatap Duan Weiyan dan mencibir, "Apa maksudmu? Duan Feng pantas mati, aku sudah membunuhnya." Duan Weiyan segera berkata, sekarang dia juga merasakan dalam hatinya bahwa Duan Feng memang pantas mati. Tetapi bukan kutukan semacam ini, melainkan Duan Feng yang pantas mati karena begitu ceroboh dalam melakukan sesuatu. Sekarang dia hanya ingin orang-orang ini bersimpati dan membantunya menghadapi Ji Fei. Oh, Shao Ziji mencibir, apakah kematian Duan Feng tidak ada hubungannya dengan tuan kita? Apakah kamu yang ingin membunuhnya? Wajah Duan Weiyan berubah. Kecanggihan Shao Ziji membuatnya sangat tertekan. Kemarahan tampak di sudut matanya. Tetapi dia akhirnya menahannya. Ya, dia pantas mati. Itu tidak ada hubungannya dengan tuanmu. Setelah berkata demikian, dia menatap Ji Fei dengan mata penuh kebencian dan keengganan. Tidak ada pilihan lain, Ji Fei masih tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah dia benar-benar meremehkannya. Shao Ziji memandang semua orang. Apa pendapat kalian sekarang? Meskipun semua orang sangat marah setelah melihat video itu, Duan Feng telah terbunuh, jadi ini dapat dianggap sebagai cara untuk melampiaskan kemarahan mereka. Orang itu sudah meninggal, masalah ini sudah selesai. Meskipun Duan Feng melakukan banyak kesalahan, dia sudah meninggal. Sekarang Ji Fei datang untuk mengganggu aula pemakaman Tuan Duan. Ini salah. Seseorang berdiri dan berkata, meskipun yang lain tidak berbicara, mereka semua mengangguk dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Duan Xingjiang dan Duan Weiyan merasa lega. Jika orang-orang ini fokus pada masalah di sini, mereka akan tetap membantu keluarga Duan mereka. Meskipun orang-orang ini tidak sebaik Ji Fei dalam seni bela diri, jumlah mereka lebih banyak dan melambangkan kekuatan yang lebih besar. Jika Ji Fei benar-benar menjadi musuh orang-orang ini, itu akan menjadi pelanggaran besar dan dia akan menjadi musuh dari kekuatan di belakang mereka. Oleh karena itu, mereka berharap Ji Fei akan marah, dan mereka berharap orang-orang ini akan bangkit dan menyerang Ji Fei. Shao Ziji menatap Ji Fei dan menyadari bahwa dia mengabaikannya, dan dia pun langsung mengerti. Melihat orang-orang di tempat kejadian, menurut keluarga Duan, apa yang dilakukan Duan Feng dan anak buahnya, mereka tidak tahu, kan? Omong kosong, kalau kita tahu, apakah kita akan mengabaikannya saja? Tidakkah kita menyadari bahwa Duan Feng telah terbunuh? Duan Weiyan bergegas berbicara. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa Ji Fei memaksanya untuk membunuh Duan Feng. Sekarang sudah diketahui bahwa membunuh Duan Feng adalah tindakan aktifnya sendiri. Shao Ziji membencinya dalam hatinya.
Tetapi dia sama sekali tidak berdebat dengannya tentang masalah ini. Dia juga tidak memikirkan kata ini. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengklik video Hotel Ningjiang yang dikirim Chen Gu kepadanya. Begitu video diklik, terlihat Duan Xinghai, Duan Lei dan Duan Qing di lantai bawah Hotel Ningjiang. Sekelompok wanita mengelilingi Duan Xinghai, bertingkah lucu dan menjilat. Duan Xinghai sangat menikmatinya dan memiliki senyum cerah di wajahnya. Semua orang di tempat kejadian merasakan pupil mereka membesar seketika, dan ekspresi keterkejutan luar biasa muncul di wajah mereka. Mereka memandang keluarga Duan lagi, dan bahkan peti mati Duan Xinghai. Shao Ziji bertanya sambil tersenyum, keluarga Duan berlatih seni bela diri yang paling beraliran dan mereka membutuhkan wanita untuk mengaturnya secara teratur. Ini bukan rahasia, kan? Saya ingin bertanya, apakah Duan Xinghai membutuhkannya ketika dia dikelilingi oleh sekelompok wanita? Apakah dia menikmatinya? Atau apakah dia menolaknya? Duan Weiyan, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa wanita-wanita itu tidak dipekerjakan oleh keluarga Duan, tetapi oleh keluarga Longduwu? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa ayah Anda tidak melakukan apapun, dan wanita-wanita itulah yang mengambil inisiatif untuk maju? Saya ingin mengatakan bahwa jika orang-orang di lokasi kejadian ingin memahaminya dengan cara ini, mereka dapat memahaminya dengan cara ini. Saya juga akan mengunggah video ini secara daring agar semua orang dapat melihatnya. Saya yakin orang yang terlibat pasti akan maju untuk menjelaskannya kepada semua orang. Mendesis, perkataan Shao Weiji membuat Duan Weiyan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam saat dia menatap Shao Ziji. Jika ini benar-benar diposting daring, keluarga Duan akan terdiskreditkan dan kebenaran pasti akan terungkap. Shao Ziji sudah melihat orang-orang di tempat kejadian. Kamu juga bisa memikirkannya dengan saksama. Jika kamu ingin membantu keluarga Duan, maju saja untuk membantu. Aku yakin anggota keluarga dalam video ini pasti akan mengacungkan jempol kepadamu. Setelah jeda sejenak, dia berkata, itu hanya menunjuk ke bawah. Aku dengan marah memarahimu karena menjadi penjilat keluarga Duan. Ledakan, setelah kata-kata terakhir Shao Ziji keluar. Semua orang di tempat kejadian sangat marah, tetapi mereka tidak bisa marah. Sebaliknya, mereka melotot ke arah Duan Weiyan dan Duan Xinjiang. Keluarga Duan benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah keluarga tanpa tradisi keluarga dan tanpa dasar. Sialan, aku benar-benar buta untuk datang membantu keluarga Duan. Keluarga Duan pantas mati, mereka semua pantas mati. Aku ingin membunuh semua anggota keluarga Duan. Orang-orang kuat yang diundang keluarga Duan telah berbicara. Mereka semua berasal dari keluarga seni bela diri kuno dan merupakan orang-orang yang menghargai reputasi mereka. Mereka datang ke sini awalnya karena bersimpati terhadap keluarga Duan. Tetapi sekarang mereka melihat bahwa keluarga Duan yang asli begitu tidak tahu malu. Contoh nyata penindasan terhadap yang lemah, bahkan terhadap pria dan wanita. Kemarahan mereka mulai meningkat. Qin Xiong baru saja dilempar ke tanah oleh Ji Fei. Awalnya dia dipenuhi dengan rasa frustrasi dan amarah yang tak terhingga terhadap Ji Fei. Namun kini dia melampiaskan amarahnya kepada keluarga Duan. Wah, melemparkan kartu bank ke wajah Duan Xinghai. Kami tidak menginginkan uang kotor keluarga Duanmu. Duan Feng menindas wanita. Dia pantas mati. Bahkan jika dia mati 1000 kali, 10.000 kali, itu tidak disayangkan. Adapun Duan Xinghai, sampah seperti itu seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Dia adalah biang keladi kemerosotan tradisi keluarga Duanmu karena dia tidak menghormati orang tua.
Qin Jie menatap Ji Fei dan mengatupkan kedua tangannya. Tuan Ji, kami, keluarga Qin dari Fei Tang Mansion, mohon maaf atas masalah ini. Kami telah tertipu. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Qin Jie menatap semua orang. Jika Duan Xinghai tidak pergi ke Ningjiang untuk membunuh Tuan Ji Fei, bagaimana dia bisa mati? Keluarga Duan menindas Tuan Ji, tetapi mereka gagal dan mati. Keluarga Duan adalah penindas yang sebenarnya. Kata-kata Qin Jie memberikan definisi akhir kepada keluarga Duan. Kerumunan itu sudah marah, dan sekarang mereka memikirkan tentang penindasan keluarga Duan terhadap pria dan wanita. Bukankah ini hanya penindasan biasa? Keluarga Duan adalah pengganggu, semua orang berteriak, dan Duan Xinjiang dan Duan Weiyan menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Persetan, aku ingin membela mereka yang dibuli. Qin Xiong yang pemarah telah mengangkat tangannya dan menamparkan peti mati Duan Xinghai dan yang lainnya. Bab 1158, Aula Naga tidak berbeda, jangan bergerak. Duan Xinjiang dan Duan Weiyan berteriak serempak dan menamparkan Qin Xiong untuk menghentikan mereka. Ketika Qin Jie melihat mereka menyerang saudaranya, dia juga melangkah maju dengan marah dan menyerang Duan Weiyan. Wah, terdengar suara tinju yang tumpul, dan keempat pria itu mundur satu demi satu. Qin Xiong dan Qin Jie menjadi semakin marah. Karena mereka disesatkan oleh keluarga Duan, mereka hampir tertipu dan hampir kehilangan reputasi Fei Tang Mansion. Sekarang saya ingin menyelamatkan muka saya, tetapi mereka masih saja berusaha menghentikan saya. Qin Xiong menatap orang-orang yang datang bersamanya. Apakah kalian merasa nyaman menerima uang keluarga Duan? Apakah kalian tidak ingin melampiaskan amarah kalian kepada mereka yang diganggu? Apakah kalian lupa tujuan kalian sebagai keluarga seni bela diri kuno? Perkataannya bagaikan seember minyak yang dituang ke wajah-wajah orang banyak yang sudah marah. Membuat orang-orang yang tadinya sudah marah dan mudah tersinggung, kini menjadi marah sepenuhnya dan jengkel sepenuhnya. Kami tidak menginginkan uang kotor keluarga Duanmu. Mereka semua melemparkan kartu bank yang diberikan oleh keluarga Duan kepada keluarga Duan. Wajah Duan Xinjiang dan Duan Weiyan berubah drastis. Mereka benar-benar ketakutan kali ini. Ini adalah kasus yang lazim terjadi seperti menembak kaki diri sendiri. Jika Anda menyinggung orang-orang ini, bukankah itu sama saja dengan menciptakan musuh bagi diri Anda sendiri? Keluarga Duan tidak tahan menganggap Ji Fei sebagai musuh, dan sekarang dia telah menjadi musuh publik. Mereka semakin takut. Qin Jie menatap anggota keluarga Duan yang wajahnya berubah drastis, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan berteriak kepada mereka yang datang bersamanya. Apakah kalian ingin menghilangkan bahaya bagi orang-orang? Apakah kalian ingin menjaga reputasi kalian sebagai keluarga seni bela diri kuno yang menegakkan keadilan tetap utuh? Begitu teriakan itu terdengar, Qin Xiong melangkah maju dan berkata, "Aku akan menghancurkan aula duka keluarga Duan untuk melampiaskan amarahku atas nama mereka yang diganggu." Setelah kata-kata itu diucapkan, orang-orang bergerak lagi. Pertanyaan Qin Jie yang merangsang dan tindakan tegas Qin Xiong secara langsung menyulut emosi orang-orang yang hadir. Menghancurkan aula duka keluarga Duan, semua orang berteriak dan bergegas menuju aula duka keluarga Duan. Duan Xinjiang dan Duan Weiyan ingin menghentikannya, tetapi mereka sendirian dan tidak berdaya. Adapun orang-orang lain dari Qian Chongmen keluarga Duan, mereka benar-benar terdiam, dan mereka berharap bisa saja bersembunyi di dalam tanah. Orang-orang yang diundang hari ini semuanya adalah elit dari keluarga seni bela diri kuno lainnya, dan mereka sama sekali tidak tertandingi.
Duan Xingjiang dan Duan Weiyan tidak punya pilihan selain melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka langsung dipukul mundur. Suasana menjadi kacau. Shao Ziji memiliki tawa liar di matanya. Dia diam-diam memuji Ji Fei karena memintanya menyiapkan video itu dan menatap Ji Fei dengan penuh semangat. Ji Fei berkata dengan tenang, "Panggil polisi, apa yang terjadi selanjutnya adalah urusan polisi." Keluarga Duan sudah tamat. Setelah hari ini, keluarga Duan telah benar-benar dipermalukan di Qingzhou, dan mereka yang datang untuk menyanjung mereka mungkin ingin segera melarikan diri. Adapun anggota keluarga Duan lainnya, mereka mungkin tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah anggota keluarga Duan, apalagi sekte Qianchong. Duan Xingjiang dan Duan Weiyan, orang-orang ini harus dihukum secara hukum. Dia tidak ingin mengotori tangannya. Shao Ziji segera menelepon polisi. Dalam waktu kurang dari 20 menit, polisi tiba. Aula berkabung di tempat kejadian telah hancur total. Duan Xingjiang dan Duan Weiyan tergeletak di tanah dengan luka serius. Meski mereka masih sadar, mereka cacat total. Ketika polisi melihat kekacauan di tempat kejadian, mereka sedikit bingung. Mereka tidak menyangka aula duka keluarga Duan akan berantakan seperti itu. Melihat sekeliling, aku tidak tahu harus menangkap siapa. Duan Weiyan menopang dirinya sendiri dan berkata, "Kawan polisi, kami dipukuli oleh orang-orang ini. Tolong tangkap mereka segera." Wui, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Qin Xiong dan yang lainnya dengan susah payah. Tepat saat polisi hendak mengambil borgol dan mendekat, Qin Xiong menatap Shao Ziji dan berkata, "Tunjukkan pada polisi apa yang telah dilakukan keluarga Duan." Polisi itu tertegun dan menatap Shao Ziji. Shao Ziji mengklik video pertama Duan Feng. Ada banyak hal yang dilakukan anggota keluarga Duan dalam video ini. Anda dapat kembali dan menyelidikinya. Polisi itu melihat video dan mendengarkan audio. Alisnya berkerut membentuk-bentuk, "Cuan. Sebagai penduduk asli Qingzhou, bagaimana mungkin saya tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Duan? Hanya saja dulu kita ingin mengelolanya, tetapi tidak bisa, dan tidak berani." Hari ini seseorang akhirnya mengungkap abses tersebut. Kami di sini untuk menghilangkan kekerasan dan melindungi kebaikan. Qin Jie berteriak keras, "Kami di sini untuk menghilangkan kekerasan dan melindungi kebaikan." Semua orang ikut berteriak, "Ya, mereka melawan kekerasan dan melindungi kebaikan." Orang-orang di tempat kejadian yang awalnya mencoba untuk menjilat keluarga Duan sekarang tahu tentang perilaku keluarga Duan, dan banyak dari mereka menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Semua orang mengira mereka datang untuk menjilat keluarga Duan, tapi keluarga Duan sungguh tidak tahu malu. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Mereka tidak akan mampu menghadapi siapapun jika mereka menceritakannya di kemudian hari. Mereka ingin segera memutuskan hubungan itu, sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersuara lantang. Duan Xingjiang dan Duan Weiyan, yang tergeletak di tanah dengan luka-luka, awalnya mengira bahwa mereka akan bersimpati. Saya tidak menyangka ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Wajahnya penuh depresi dan ketidakmauan, namun sudah terlambat. Polisi melangkah maju dan dengan bunyi klik, memborgol pergelangan tangan kedua pria itu. "Kembalilah bersama kami untuk menyelidiki." "Ah!" Duan Weiyan dan Duan Xingjiang berseru. Dia benar-benar ditangkap lagi. Ada ekspresi ketakutan dan memohon di wajahnya. Namun polisi itu tidak berkata apa-apa, apalagi memperhatikan, dan langsung membawa pergi kedua orang itu. Tak seorang pun peduli dengan kekacauan di tempat kejadian perkara.
Bahkan jasad Duan Xinghai dan lainnya dibiarkan begitu saja di udara terbuka, dan tak seorang pun peduli. Para pengikut Qian Chongmen yang hadir di tempat kejadian bergegas bubar. Mereka tidak pernah ingin menyebutkan bahwa mereka adalah pengikut Qian Chongmen lagi. Identitas ini dulunya merupakan kebanggaan mereka, tetapi kini menjadi aib mereka. Mereka yang datang untuk memberi penghormatan berlari lebih cepat dari kelinci, karena takut merusak reputasi mereka. Qin Xiong, Qin Jie dan yang lainnya pergi tanpa menyapa Ji Fei. Mereka merasa malu dan sangat dipermalukan. Pada akhirnya, hanya Ji Fei dan Shao Ziji yang tersisa. Shao Ziji berdiri di samping Ji Fei dengan kegembiraan di wajahnya. Awalnya, dia mengira datang ke sini akan menjadi pertempuran berdarah, dan dia ingin membawa orang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Apa yang kami lihat pada akhirnya adalah bahwa Ji Fei lah yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, dan tiang kapal, dayung, serta layarnya dihancurkan menjadi abu di tengah-tengah tawa dan celoteh. Inilah pria sejati. Inilah pesona sesungguhnya. Shao Ziji, apakah kamu tahu mengapa keluarga Duan berada dalam situasi ini? Karena aku sudah melakukan banyak hal buruk. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Akarnya sudah busuk, tradisi keluarga sudah hancur. Shao Ziji merenung sejenak, lalu mengangguk dengan berat. Bukankah hal yang sama terjadi di Longtang? Ji Fei menatap langit, menggumamkan sesuatu, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil. Shao Ziji tertegun beberapa menit sebelum mengikutinya, tetapi hatinya sudah kacau. Ada lebih banyak kekaguman di matanya saat dia menatap Ji Fei, dan dia penuh dengan harapan untuk masa depan Longtang. Setelah mereka pergi, jenazah Duan Xinghai dan lainnya dibawa pergi oleh petugas sanitasi. Keluarga Duan yang dulunya sangat arogan dan berkuasa, akhirnya tewas dengan jasad yang dibiarkan tergeletak di tempat dan anggota keluarga mereka dijebloskan hidup-hidup ke dalam penjara karena korupsi tradisi keluarga mereka. Hukum alam tidak akan pernah luput dari hukuman. Bersambung.